Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahaul Story, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kisah Abu Nawas tersesat di hutan angker. Abu Nawas mendampingi Baginda Raja yang baru saja melantik hakim baru istana. Hakim tersebut terkenal jujur dan baik hati. Baginda Raja menyukai hakim baru tersebut karena gemar berburu di hutan layaknya Baginda Raja. Di sela-sela waktu santainya, Baginda Raja pun memanggil hakim baru tersebut untuk menghadapnya. "Wahai hakim, bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kasus yang sulit diselesaikan?" tanya Baginda Raja. "Alhamdulillah Paduka yang mulia, semua pekerjaan masih bisa hamba atasi," jawab hakim tersebut. "Bagus, awas jangan main-main dengan jabatanmu ya. Kalau kamu sampai ketahuan menerima sogokan, aku bukan hanya akan memecatmu, tapi juga akan memenjarakanmu," ancam Baginda Raja. "Oh, jangan khawatir Paduka. Hamba ini bukan tipe orang yang suka disogok. Hamba justru sangat membenci perbuatan itu. Hamba ini sudah kaya Paduka. Buat apa menerima sogokan? Bukankah Paduka tahu sendiri, gaji sebagai hakim sepenuhnya hamba sumbangkan untuk fakir miskin?" ujar hakim baru tersebut. "Baiklah, aku percaya. Oh iya, aku dengar kau gemar berburu di hutan. Bagaimana kalau besok kita berburu bersama-sama?" ajak Baginda Raja. "Dengan senang hati wahai Paduka yang mulia. Hamba terima ajakan Paduka," balas hakim tersebut. "Baiklah, besok kita berangkat, tapi aku akan mengajak serta Abu Nawas," timpal Baginda Raja. Abu Nawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya langsung menerima ajakan Baginda Raja. Dengan begitu, ia bisa menghindari kemarahan sang istri. Singkat cerita, Abu Nawas hakim baru tersebut dan Baginda Raja pun pergi meninggalkan istana. Ketiganya memulai perjalanan menuju hutan. "Abu Nawas, apa kamu punya saran hutan mana yang akan kita tuju?" tanya Baginda Raja. "Oh, ada Paduka. Hutan di seberang lautan itu. Di sana banyak hewan kijang, tapi hutan tersebut terkenal angker Paduka," jawab Abu Nawas. "Sama setan saja masa takut. Ayo kita ke sana," balas Baginda Raja. Lalu ketiganya pun menuju hutan yang terkenal angker tersebut. Saat akan memasuki hutan tersebut, Abu Nawas mulai merasakan hal mistis. "Paduka yang mulia, apa Paduka yakin akan masuk ke dalamnya?" tanya Abu Nawas agak ketakutan. Tidak beberapa lama kemudian, tampak seekor kijang muncul di hadapan mereka. Baginda Raja dan hakim istana pun langsung mencabut anak panah dan membidiknya. Namun sayang, bidikan mereka pun meleset, sehingga membuat kijang tersebut berlari ke dalam hutan. "Ayo kita kejar!" teriak Baginda Raja. Mereka pun mengikuti arah larinya kijang. Ketika sedang mengejar hewan buruan, tiba-tiba muncul seekor harimau. Melihat ada mangsa di depannya, harimau itu pun langsung mengejar mereka. Baginda Raja dan Abu Nawas serta hakim istana pun spontan berlari menghindari kejaran harimau tersebut. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya mereka bertiga pun selamat. Namun alangkah terkejutnya karena mereka saat ini mengetahui bahwa mereka ada di tengah hutan. Pasalnya, mereka bertiga tersesat di tengah hutan yang angker.
Mereka tidak tahu harus minta bantuan kepada siapa. Di tengah-tengah situasi yang mencekam itu, tiba-tiba muncul kakek tua misterius yang berpakaian serba putih. Kakek tua itu pun menanyakan perihal kedatangan mereka masuk ke dalam hutan tersebut. "Kenapa kalian sampai ke tempat ini? Tahukah kalian kalau tempat ini sangat berbahaya?" tanya kakek tua tersebut. "Kami tersesat, kek. Apakah kakek bisa membantu kami?" tanya Baginda Raja. "Aku bisa membantu kalian, tapi masing-masing dari kalian hanya dibatasi satu permintaan," balas kakek tua tersebut. Kemudian Baginda Raja pun mengungkapkan keinginannya. "Begini, kek. Aku ingin pulang ke istanaku, kek. Aku ini adalah seorang raja. Aku tidak ingin kehilangan istanaku, kek," pinta Baginda Raja. "Baiklah, keinginanmu aku kabulkan," jawab kakek tua itu. Seketika itu juga Baginda Raja pun langsung menghilang. Dan dengan sekejap ia sudah berada di istananya duduk di singgasana bersama sang permaisuri. "Syukurlah, akhirnya aku bisa kembali berada di sini," ucap Baginda Raja. "Sekarang giliranmu, apa permintaanmu?" tanya kakek tua kepada hakim istana. "Aku ini adalah seorang hakim istana, kek. Aku ingin pulang ke rumahku yang megah. Aku tidak mau kehilangan harta kekayaanku, kek. Aku ingin secepatnya berkumpul dengan istri dan anak-anakku," pinta hakim baru tersebut. "Baiklah, keinginanmu aku kabulkan," jawab si kakek tua. Seketika itu juga hakim istana pun langsung menghilang dan berada di rumah megahnya berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Kini tinggallah Abu Nawas seorang diri di dalam hutan. "Sekarang giliranmu, apa permintaanmu?" tanya kakek tua kepada Abu Nawas. "Aku ini orang miskin, kek. Rumahku kecil dan tidak ada harta yang berharga di rumah. Aku juga sedang cekcok dengan istriku, kek. Aku tidak tahan dengan omelannya. Hal inilah yang membuatku tidak betah di rumah, kek. Jadi aku minta supaya Baginda Raja dan hakim istana dikembalikan ke sini untuk menemaniku, kek," pinta Abu Nawas. Seketika itu juga permintaan Abu Nawas pun terkabulkan. Baginda Raja dan hakim istana pun tiba-tiba kembali berada di samping Abu Nawas. Hakim istana dan Baginda Raja pun terkejut dengan kejadian ini. "Kenapa kami bisa kembali ke sini, kek?" tanya Baginda Raja dan hakim istana. "Itu atas permintaan kawanmu. Katanya dia sedang tidak betah di rumah. Dia ingin kalian berdua menemaninya di sini," jawab kakek tua itu. "Abu Nawas, kamu memang kurang ajar," teriak hakim istana dan Baginda Raja. Sementara si kakek tua misterius itu pun langsung menghilang dari hadapan mereka. Kisah Abu Nawas hampir digantung gara-gara mau terbang. Alkisah, telah tersiar kabar bahwa Abu Nawas mau terbang. Berita itu dengan cepat menggemparkan seluruh penjuru kota. Banyak yang ingin tahu tentang berita itu hingga mendatangi Abu Nawas langsung. Namun dengan santainya, Abu Nawas pun menjawab, "Betul saudara-saudara, saya memang mau terbang." Dan berita jika Abu Nawas mau terbang sudah menyebar dari perkotaan hingga perdesaan. Kabar itu pun juga sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda begitu kaget dan sedikit panik sebab kabar itu sudah membuat kehebohan di seluruh penjuru negeri.
Banyak yang bertengkar dan berdebat tentang kebenaran itu. Ada yang percaya dan ada pula yang tidak percaya. Karena sudah menimbulkan keresahan, akhirnya Baginda Harun al-Rasyid pun memanggil Abu Nawas ke istana. Dan sesampainya di istana, Baginda Raja Harun al-Rasyid langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, betulkah kamu mau terbang?" "Betul Baginda, saya memang mau terbang," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Kapan dan di mana kamu mau terbang, Abu Nawas?" sahut Baginda Raja. "Hari Jumat yang akan datang ini di menara Masjid Baitussalam Baginda," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, karena berita ini sudah membuat banyak perdebatan di kalangan masyarakat, maka pengadilan masyarakat akan memutuskan nasibmu bila berbohong. Sesuai dengan peraturan di negeri ini, kamu akan mendapatkan hukuman berat jika memang kamu berbohong. Karena berbohong dan membohongi orang sama saja dengan menipu. Sedangkan menipu bisa dijerat hukuman yang paling berat, yakni hukuman gantung. Banyak orang yang telah mengetahui pemanggilan Abu Nawas di istana oleh Baginda Raja. Abu Nawas telah mendapatkan ancaman. Jika dia benar-benar berbohong, maka dia akan dihukum gantung. Mereka tak sabar menunggu hari di mana Abu Nawas terbang dan akan dieksekusi. Hari Jumat pun telah tiba. Masyarakat sudah berbondong-bondong memenuhi halaman Masjid Baitussalam. Tak jauh dari arena itu, peralatan untuk melaksanakan hukuman gantung pun telah disiapkan. Apabila Abu Nawas berbohong, maka hukuman gantung pun akan dilaksanakan. Tetapi, orang-orang yang sudah memenuhi halaman masjid pun terpana ketika melihat Abu Nawas yang dengan santainya berjalan. Ia tanpa ragu melangkah menaiki menara masjid. Orang-orang pun bertanya, benarkah Abu Nawas akan terbang? Ada pula yang berkata, silakan terbang kamu Abu Nawas. Kalau kamu terbang pasti akan jatuh dan mati. Tapi kalau kamu tidak terbang, kamu akan digantung. Suasana pun menjadi tegang dan hening saat Abu Nawas sudah sampai di puncak menara masjid. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, seolah-olah mereka akan menyaksikan kejadian yang luar biasa. Semua mata pun tertuju pada Abu Nawas, seolah-olah mereka akan menyaksikan kejadian yang sangat luar biasa. Sementara itu di atas, Abu Nawas berdiri dan mulai beraksi. Ia mulai menggerak-gerakkan tangannya seolah-olah akan terbang. Ia pun berulang kali merentangkan tangannya dan mengibas-ibaskan tangannya, berulang-ulang seperti burung yang terbang. Ia pun melakukan hal itu berulang kali sampai beberapa menit berlalu. Tapi nyatanya Abu Nawas pun tak kunjung terbang. Di pelataran masjid pun, orang-orang saling menolehkan wajahnya. Jantung mereka semakin berdegup kencang lantaran hakim sudah bersiap untuk memutuskan hukuman. Tapi Abu Nawas malah dengan santainya turun dari menara. "Apakah kalian tadi melihat bahwa saya mau terbang?" tanya Abu Nawas kepada hadirin setelah sampai di bawah. "Iya, kami tadi melihatmu, kamu menggerak-gerakkan tanganmu seolah mau terbang," jawab dari banyak orang. "Lalu, apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang dari menara Masjid Baitussalam?" tanya Abu Nawas lagi. Orang-orang pun hanya menggeleng-gelengkan kepala tanpa ada suara yang keluar. "Nah, bagaimana? Saya kan tidak bilang bisa terbang. Tapi saya mau terbang. Jadi saya mau terbang kan, tapi tidak bisa terbang," jelas Abu Nawas.
Orang-orang pun menyadari bahwa inilah kecerdikan dari kata-kata dan perilaku Abu Nawas. Ia bisa mengubah sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin dengan caranya. Hakim pun menjadi tak berdaya. Mereka kesulitan mencari pasal untuk menjerat Abu Nawas karena merasa ini hanyalah permainan kata dan penafsirannya. Berhati-hatilah jika menerima berita. Jangan langsung ditelan, tapi renungkanlah dahulu, kata Abu Nawas kepada orang-orang yang telah menyaksikan kejadian itu. Sesampainya di istana, para Al-Guju menceritakan apa yang terjadi hari itu pada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Namun bukannya marah atau kecewa, Baginda Raja malah tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sudah kukira ini hanya ulahnya Abu Nawas. Aku sudah berulang kali dibuatnya tertawa oleh kecerdikan Abu Nawas, ucap Baginda Raja sambil tersenyum-senyum. Kisah Abu Nawas memasukkan unta ke lubang jarum. Suatu hari, Baginda Raja dilanda masalah yang membuatnya tidak bisa tidur. Tapi masalah yang dihadapinya hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Meskipun Baginda Raja banyak masalah, namun ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar, baik kepada penasihat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Padahal, sejatinya Baginda Raja ingin rasanya melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun ia bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikuti kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itulah Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasihat istana mendekati Baginda Raja. Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti akan jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan? Tanya penasihat istana. Tidak apa-apa penasihat, aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu, jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasihat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah yang besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasihat istana pun tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapi Baginda Raja. Makin hari sikap Baginda Raja makin tertutup, bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana pun menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah coba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialaminya. Tapi Baginda Raja malah memalingkan wajahnya. Baginda Raja memilih menutup diri, ucap penasihat istana. Oh iya, saya punya saran. Bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya, ujar salah satu menteri. Iya, saya setuju dengan saran tersebut, balas yang lainnya. Maka beberapa menteri istana pun segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas pun sempat terkejut. Karena biasanya yang diutus Baginda Raja adalah para prajurit istana. Wahai para menteri,
Kenapa kalian yang datang sendiri ke sini? Biasanya kan para prajurit istana yang diutus Baginda Raja, tanya Abu Nawas. Kami ke sini bukan diutus Baginda Raja, Abu Nawas, tapi atas kemauan kami sendiri, jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu kepada Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri, Abu Nawas, kata salah satu menteri. Baiklah, aku akan coba menghiburnya. Mari kita datang ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. Lalu ia pun bercerita tentang kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja. Ia berharap Baginda Raja bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas. Lalu ia pun masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri pun segera menghampiri Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan, ucap para menteri. Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu, aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini, ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide yang cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pun pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang-orang yang ada di pasar pun merasa heran. Salah satu dari mereka pun lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang, Abu Nawas pun membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun itu bisa melakukannya. Kalau kau memang bisa, coba tunjukkan kepada kami, Abu Nawas," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan. Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga ke telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya. Akan tetapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada diri Baginda Raja. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Paduka Raja untuk datang ke istana," ucap salah seorang prajurit. "Benarkah itu prajurit?" tanya Abu Nawas untuk memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab prajurit tersebut. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas dalam hatinya. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang?" tanya Abu Nawas kembali. "Baginda Raja masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung," jawab salah seorang prajurit. "Baiklah, aku akan ke istana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas pun sampai di istana. Lalu ia pun segera menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja.
Oh, benar sekali Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan tenang. Bagaimana mungkin kau bisa melakukannya, Abu Nawas? Aku rasa itu perkara yang mustahil, balas Baginda Raja. Di dunia ini tidak ada yang mustahil, Paduka, ujar Abu Nawas. Baiklah, sekarang coba kau buktikan, Abu Nawas, perintah Baginda Raja. Caranya mudah sekali, Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu kita bisa memasukkannya dengan mudah, Paduka. Bahkan anak kecil pun bisa, jawab Abu Nawas menjelaskan. Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku, Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Hamba tidak pernah menipu siapapun, Paduka, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka Raja. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang hamba maksud adalah jarum kecil, balas Abu Nawas. Iya, itu memang benar, tapi apa maksud dari pernyataanmu itu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja lagi. Hamba hanya ingin mengatakan ada hikmah dari pernyataan ini, Paduka, jawab Abu Nawas. Hikmah? Hikmah dari mana itu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan heran. Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja pun mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan, Paduka. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti dan pada akhirnya masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani, Paduka. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja pun terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak beberapa lama kemudian Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Dan sejak kejadian itu, kini Baginda Raja pun mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Paduka yang mulia, permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar. Maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih, Paduka, ucap Abu Nawas. Oh iya Abu Nawas, terima kasih atas saran-saranmu. Lalu Baginda Raja pun tidak lupa untuk memberikan hadiah sekantong uang emas kepada. Kisah Abu Nawas mengerjai tetangganya yang kaya namun pelit dengan topi sakti. Dikisahkan, ketika itu Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya, lalu didatangi tetangganya yang kaya raya. Tetangganya tersebut menyuruh Abu Nawas untuk tidak menafkahi istrinya agar bisa kaya raya sepertinya. Abu Nawas pun berkata bahwa dirinya memang ingin kaya, tetapi tidak dengan cara yang dia sarankan. Apakah aku harus jadi sepertimu yang kaya, tetapi segala sesuatu meminjam dari tetanggamu? Lalu untuk apa hartamu? Kata Abu Nawas.
Lihatlah, aku yang kaya raya, tak sepertimu yang miskin, tak punya apa-apa, Abu Nawas, balas tetangganya. Kemudian Abu Nawas pun bertanya, untuk apa kekayaan itu? Lalu dijawablah oleh tetangganya bahwa dirinya cukup melihat kilauan kekayaannya saja. Beberapa hari kemudian, tetangganya itu datang ke rumah Abu Nawas untuk meminjam keledainya. Abu Nawas pun bertanya, kenapa dirinya tidak membeli keledai, padahal ia kaya raya. Lalu tetangganya pun menjawab, lebih baik meminjam selama ada pada tetangganya. Lantas Abu Nawas pun bergumam, ternyata bukan hanya pelit, tetapi orang itu juga bakhil. Karena tak ingin berdebat dengannya, Abu Nawas pun akhirnya meminjamkan keledainya tersebut. Lalu dibawalah keledai itu oleh tetangganya. Dan sore harinya, keledai itu pun dikembalikan kepada Abu Nawas. Namun Abu Nawas diminta uang 1 dinar oleh tetangganya. Abu Nawas pun kembali merasa heran karena seharusnya dirinya yang diberi uang. Kenapa malah ia yang dimintai uang? Lalu tetangganya pun menjelaskan bahwa ketika dalam perjalanan, keledainya lapar dan tetangganya membelikan rumput seharga 1 dinar. Dengan nada kesal, akhirnya Abu Nawas pun memberikan 1 dinar kepada tetangganya. Dan ia pun berkata tak akan memberikan pinjaman keledainya lagi. Selepas itu, Abu Nawas pun mencari cara memberikan pelajaran pada tetangganya itu. Dan akhirnya, ia pun menemukan ide yang cemerlang. Abu Nawas pun pergi ke pasar dan bersekongkol dengan para pedagang dengan memberikan uang lalu membeli topi baru. Dengan topi barunya itu, Abu Nawas pun kembali duduk santai di depan rumahnya. Tak selang beberapa lama, lalu ia pun didatangi lagi oleh tetangganya. Tetangganya itu mencoba meminjam topi Abu Nawas. Namun Abu Nawas pun berkata bahwa topi itu adalah topi keramat. Karena tetangganya tak percaya, lalu Abu Nawas pun mengajak tetangganya itu ke pasar dan menemui pedagang keledai. Lalu diambillah 1 keledai dan diberikan pada tetangganya itu. Kemudian Abu Nawas hanya menggosok topinya dan berkata lunas kepada pedagang keledai itu. Kemudian Abu Nawas pun pindah menuju pedagang buah. Lalu diambilnya beberapa buah. Seperti ketika membeli keledai, Abu Nawas pun kembali hanya menggosok topinya tanpa membayar. Keledai dan buah-buahan itu pun diberikan kepada tetangganya tersebut, yang membuat tetangganya itu pun semakin heran. Lalu ditawarlah topi Abu Nawas itu dengan harga 10.000 dinar. Namun Abu Nawas pun berkata bahwa topi itu peninggalan leluhurnya. Namun tetangga Abu Nawas itu pun memaksa dan berkata bahwa dirinya sangat menginginkan topi Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun terpaksa menjualnya. Dengan menerima uang 10.000 dinar, akhirnya Abu Nawas pun pulang. Dan ia pun bergumam dalam hatinya, ia akan bisa membeli rumah baru dengan uang tersebut. Beberapa hari kemudian, tetangga Abu Nawas pun datang dengan wajah yang tampak kesal dan merasa ditipu oleh Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kenapa topi ini tidak ajaib seperti kemarin? Engkau menginginkan sesuatu namun tidak membayarnya. Lalu Abu Nawas pun berkata, aku kan tidak bilang bahwa topi ini ajaib dan bisa membuat gratis semua belanjaan. Aku kan hanya bilang bahwa topi itu adalah keramat karena peninggalan leluhurku. Dan begitulah kecerdasan Abu Nawas dalam memberikan pelajaran kepada tetangganya yang kaya namun pelit. Kisah lucu Abu Nawas saling ejek dengan Abu Jahal. Cerita lucu Abu Nawas kali ini melibatkan Abu Jahal. Bermula dari setiap kali ada tetangga yang mengadakan pesta,
Biasanya Abu Jahal yang paling rakus. Tanpa rasa malu, ia memakan semua hidangan yang ada di meja makan. Bahkan Abu Jahal pernah sampai menyembunyikan makanan di dalam kantong bajunya. Perbuatan ini membuat tamu-tamu yang lain merasa risih. Tapi oleh Abu Nawas dijadikan kesempatan untuk mengerjai Abu Jahal. Dan hal ini ternyata sudah sering terjadi. Dimanapun tempat mengadakan acara pesta, Abu Jahal menunjukkan sifat rakusnya. Disitulah Abu Nawas langsung mengerjainya. Tentu saja ulah konyol Abu Nawas ini membuat para tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Jahal yang sering menjadi bahan tertawaan menyimpan rasa dendam kepada Abu Nawas. Ia pun berniat ingin membalasnya. Pada suatu ketika, Tuan Hamid yang merupakan tetangga mereka hendak mengadakan pesta syukuran. Semua tetangga diundang untuk makan malam, termasuk Abu Jahal dan Abu Nawas. Ini kesempatan yang tepat untuk membalas perbuatan Abu Nawas, pikir Abu Jahal dalam hatinya. Ketika hari sudah menunjukkan malam, Abu Jahal pun berangkat ke rumah Tuan Hamid untuk menghadiri jamuan makan malam. Sesampainya di sana, ternyata para tamu undangan sudah duduk berkumpul di depan meja yang besar. Di situ tampak juga Abu Nawas yang sedang ngobrol asik bersama tamu yang lainnya. Sembari menunggu hidangan yang akan disajikan, Abu Jahal pun menghampiri mereka. Ia sengaja mengambil tempat duduk yang bersebelahan dengan Abu Nawas. Melihat kedatangan Abu Jahal, Abu Nawas pun menyapanya. "Hei Abu Jahal, tumben datangnya telat. Biasanya kamu paling awal," celetuk Abu Nawas menggoda Abu Jahal. Semua tamu yang hadir pun spontan tertawa mendengarnya. Namun Abu Jahal tetap tenang. Ia tidak terpancing dengan ledekan Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, datanglah hidangan sop kambing yang sangat lezat dan menggugah selera. Setelah diletakkan di meja makan, tibalah waktunya untuk menyantap hidangan tersebut. Abu Jahal yang biasanya paling pertama mengambil makanan, memilih untuk tetap tenang. Ia hanya memandangi para tamu yang asik mengambil sop kambing tersebut. Begitu juga dengan Abu Nawas, terlihat sangat antusias mengambil sop kambing yang ada di meja makan. Lalu ia menyantapnya dengan sangat lahap. Mungkin karena sedang lapar, Abu Nawas sampai beberapa kali menambah porsinya. Melihat tingkah Abu Nawas, terbesit di benak Abu Jahal untuk membalas dendam. Ia pun mengejek Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu ini seperti serigala yang kelaparan saja. Atau barangkali kamu dendam ya sama kambing itu sampai-sampai sangat bersemangat untuk menghabisi sopnya," olok Abu Jahal. Abu Jahal dan para tamu undangan pun langsung tertawa mendengar ucapan itu. Abu Nawas yang baru tersadar kalau dirinya menjadi bahan tertawaan segera membalas ejekan Abu Jahal. "Hei Abu Jahal, sop kambing ini lezat sekali. Kenapa kamu tidak memakannya? Biasanya kamu kan yang paling pertama dan yang paling banyak makannya. Jangan-jangan kamu dibesarkan oleh induk kambing ini ya, dan dia yang menyusuimu waktu kecil. Makanya kamu tidak tega untuk menyantap dagingnya," balas Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, para tamu yang hadir pun tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan tertawa mereka pun lebih kencang dari sebelumnya. Sementara muka Abu Jahal seketika berubah memerah menahan emosi. Ia pun memilih meninggalkan acara pesta yang diadakan oleh Tuan Hamid tersebut. Abu Nawas pun tersenyum puas. Cerita lucu Abu Jahal dan Abu Nawas pun berlanjut. Kali ini dikisahkan Abu Jahal dan Abu Nawas yang rebutan kebun.
Abu Jahal dan Abu Nawas mempunyai kebun yang ditanami berbagai macam buah-buahan. Kebun Abu Jahal dan Abu Nawas berdekatan, namun kebun milik Abu Nawas hanya dibatasi tumpukan batu, sedangkan Abu Jahal ingin menambah luas area kebunnya. Di tengah malam gelap gulita, Abu Jahal langsung pergi menuju kebun miliknya. Ia mencari perbatasan tumpukan batu yang menjadi pemisah antara kebunnya dengan kebun milik Abu Nawas. Setelah menemukannya, Abu Jahal mulai mengangkat satu persatu batunya lalu memindahkan ke area kebun milik Abu Nawas. Dengan begitu, luas kebun milik Abu Jahal menjadi bertambah luas. Setelah selesai, dia kembali pulang ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi. Dia senang dengan apa yang dilakukannya. Selama beberapa hari, Abu Nawas tidak menyadari dengan perbuatan Abu Jahal. Abu Nawas masih santai menanam buah-buahan di area yang telah dicuri Abu Jahal. Seiring berjalannya waktu, buah yang ditanami Abu Nawas kini berbuah. Buahnya besar-besar dan segar. Melihat hal itu, Abu Jahal pun merasa senang. Ia pun segera memanen tanaman buah tersebut. Tak lama kemudian, datanglah Abu Nawas. Dia pun sangat terkejut melihat Abu Jahal yang sedang memanen tanaman buah miliknya. "Apa yang kamu lakukan ini, Abu Jahal?" tanya Abu Nawas dengan heran. "Aku kan sedang memanen buah yang ada di kebunku ini, Abu Nawas," jawab Abu Jahal dengan sangat enteng. "Apa kau bilang? Ini masih area kebunku, Abu Jahal," balas Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu mengigau ya? Coba kau lihat batu pembatasnya," jawab Abu Jahal. Abu Nawas hanya terdiam. "Kenapa tumpukan batunya bisa pindah ya? Atau aku yang kurang teliti?" pikirnya dalam hati. "Tapi buah itu kan aku yang menanam, Abu Jahil," kata Abu Nawas. "Itu kan salahmu sendiri, Abu Nawas. Kenapa kau menanam buah di area kebunku? Berarti kan ini milikku, Abu Nawas," jawab Abu Jahil. "Kamu pasti memindahkan batu pembatas itu kan, Abu Jahil?" tanya Abu Nawas dengan geram. "Jangan memfitnahku, Abu Nawas. Aku bisa mengadu kepada Tuan Hakim nanti," gertak Abu Jahil. "Aku tidak takut, Abu Jahil. Mari kita adukan permasalahan ini kepada Tuan Hakim," ucap Abu Nawas. Lalu keduanya pun akhirnya menghadap Tuan Hakim dan menuturkan permasalahannya. Setelah mendengar semua penuturan mereka, akhirnya Tuan Hakim pun berkata, "Jujur saja, saya bingung siapa di antara kalian ini yang benar dan yang salah. Tapi sepertinya saya lebih percaya kepada Abu Jahil," kata Tuan Hakim menanggapinya. "Tuan Hakim, kenapa Tuan Hakim secepat ini memutuskan sesuatu? Anda kan hakim yang terkenal bijak. Seharusnya Anda ini lebih berhati-hati dalam memberi keputusan," ucap Abu Nawas. "Sudahlah Abu Nawas, terima sajalah, toh kebunmu kan masih luas," sahut Abu Jahil. "Enak saja kamu bicara, Abu Jahil. Kamu telah mencuri lahanku," kata Abu Nawas. "Hei, kalian berdua diam. Keputusan saya adalah tanah yang Abu Nawas tanami buah itu adalah milik Abu Jahil," kata Tuan Hakim memberi keputusan. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun merasa sangat senang. "Terima kasih Tuan Hakim. Anda adalah hakim yang paling bijak yang pernah saya kenal, Tuan Hakim," kata Abu Jahil. Sementara itu, Abu Nawas hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut. "Sekarang aku punya kebun lebih luas," kata Abu Jahil dengan senangnya. "Oh iya Abu Jahil, berapa luas kebunmu?" tanya Tuan Hakim. "1,5 hektar, Tuan Hakim," jawab Abu Jahil. "Kalau kamu
Kebunmu berapa luas, Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim. Sebenarnya, luas kebun saya 1,5 hektar, Tuan Hakim. Karena telah dicuri oleh Abu Jahil. Sekarang tinggal 1 hektar, Tuan Hakim. Jawab Abu Nawas dengan kesal. Kalian tahu tidak, kenapa aku tanya luas kebun kalian? Kemarin aku mendapat surat dari Baginda Raja yang memerintahkan barang siapa yang mempunyai kebun yang luasnya lebih dari 1 hektar, maka akan disita oleh negara beserta isi-isinya. Dan bagi yang menentang peraturan ini akan dihukum mati. Dan hal ini terpaksa dilakukan oleh negara karena kondisi negara sedang krisis saat ini, kata sang hakim menjelaskan kepada mereka. Setelah mendengar hal itu, Abu Jahil yang tadinya ceria menjadi terkejut. Waduh, celaka, aku akan kehilangan kebunku kalau begini, pikir Abu Jahil. Maaf Tuan Hakim, sebenarnya luas kebunku hanya 1 hektar, tutur Abu Jahil. Tadi kamu bilang luas kebunmu 1,5 hektar. Sekarang kamu bilang 1 hektar. Bagaimana kamu ini, Abu Jahil? Kamu jangan main-main ya, Abu Jahil, ucap Tuan Hakim. Betul, Tuan Hakim. Saya berani bersumpah, Tuan Hakim. Luas kebun saya hanya 1 hektar. Tumpukan batu yang menjadi pembatas kebun saya dan kebun Abu Nawas telah saya pindah tempatnya, Tuan Hakim, tutur Abu Jahil ketakutan. Lalu bagaimana dengan kamu, Abu Nawas? Apa benar luas kebunmu 1,5 hektar? Tanya Tuan Hakim. Benar, Tuan Hakim, jawab Abu Nawas pasrah. Nah, kalau begini kan jelas siapa sebenarnya yang telah berbohong, kata Tuan Hakim. Pengawal, tangkap Abu Jahil karena ia telah mengaku mencuri area kebun milik Abu Nawas. Tapi Tuan Hakim, kebun saya tidak disitakan, tanya Abu Jahil khawatir. Tidak ada yang namanya penyitaan, itu hanya trik aku saja agar dapat menyelesaikan masalah kalian berdua dengan adil, kata Tuan Hakim. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun langsung terkulai lemas, sementara Abu Nawas tersenyum bahagia. Kisah Abu Nawas dihukum raja untuk minum air mendidih. Dikisahkan, suatu hari Abu Nawas ketahuan prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan cepat, para prajurit ini segera menangkap dan membawa Abu Nawas ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati kepadamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulanginya. Tapi kali ini sudah tidak ada maaf bagimu. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas pun hanya terdiam. Kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Baginda Raja kepada penasihat istana. Kemudian penasihat istana pun mengusulkan bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih. Ternyata usulan tersebut langsung diterima oleh Baginda Raja. Usulmu bagus sekali penasihat, aku setuju denganmu, kata Baginda Raja. Seketika itu juga Abu Nawas pun langsung pucat. Tubuhnya menjadi gemetaran karena sama saja ia akan dihukum mati. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman, pinta Abu Nawas. Keputusanku sudah bulat Abu Nawas dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka yang mulia, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman,
Izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja pun terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas yang berpamitan. Maksudmu bagaimana ini Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan heran. Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalam juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut, ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas, tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu, sekarang kamu pulanglah. Tapi besok kamu harus sudah ada di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun memberitahukan kepada istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. Mengapa Baginda Raja sekejam itu suamiku? Kata istri Abu Nawas tak terima. Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, aku harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku, tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut, Abu Nawas masih belum dapat memejamkan matanya. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Abu Nawas pun terus memutar otaknya agar ia bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap di perutnya. Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku? Tanya Abu Nawas. Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja. Tapi sepertinya sekarang sudah dingin suamiku, jawab istri Abu Nawas. Sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat sopnya istriku? Tanya Abu Nawas. Tadi sewaktu habis sholat isya, ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau sopnya sudah dingin, kata istri Abu Nawas menjelaskan. Saat itulah terbesit di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang, tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu kepada istrinya, sebab tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas pun mengumpulkan para tetangganya dan ia pun memberitahukan kepada mereka bahwa dirinya akan dihukum mati dan ia minta agar para tetangganya itu ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat para tetangganya pun kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa sekejam itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Kenapa tidak minta ampunan darinya? Tanya mereka. Biarlah nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya, terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dan didampingi keluarga dan para tetangganya. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah kau hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedih, Abu Nawas pun menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun akhirnya tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau sudah siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya sudah siap Paduka, silakan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas.
Lalu beberapa prajurit istana pun membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu, Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Siap, Paduka yang mulia. Tapi sebelumnya, izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga," pinta Abu Nawas. "Oh, silakan saja, Abu Nawas," ucap Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun menjadi pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Dan tak terasa air mata Baginda Raja pun ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega. Akan tetapi ia pun tidak mungkin membatalkan hukuman. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu yang lama, hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana itu pun menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia pun segera mengambil air di bejana itu dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas pun tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana itu pun sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman saya. Sekarang izinkan saya untuk pulang," pinta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun menjadi bengong. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu untuk minum air mendidih?" tanya Baginda Raja. "Benar, Paduka yang mulia. Tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air ini menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan," jawab Abu Nawas. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas pun kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dibolehkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak, istri, dan para tetangganya. Jawaban cerdas Abu Nawas tentang keberadaan Tuhan. Dikisahkan pada suatu ketika sepulangnya dari ibadah haji, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun mengundang Abu Nawas. Beliau merasa rindu karena sudah lama tidak berjumpa dan berbincang-bincang dengan Abu Nawas di istana. Baginda Raja pun kemudian memerintahkan beberapa prajuritnya untuk menjemput Abu Nawas. Sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja pun langsung menyambut Abu Nawas dengan mengajaknya menuju ke pendopo istana untuk berbincang-bincang sambil minum teh. Seperti biasanya, dalam setiap perbincangan, Baginda Raja selalu mengajukan beberapa pertanyaan kepada Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun berkeinginan membahas seputar ibadah haji yang baru saja ia tunaikan. Baginda Raja pun merasa penasaran dengan orang-orang yang tawaf. Padahal orang yang menunaikan ibadah haji adalah tamu Allah. Jika status para jamaah haji adalah sebagai tamu Allah, kenapa tidak dipersilakan saja masuk ke dalam Baitullah satu persatu? Begitu pikirnya dalam hati. Baginda Raja pun mulai mengajukan beberapa pertanyaan kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apakah arti Ka'bah Baitullah?" tanya Baginda Raja. "Sebagai tamu Allah, Baginda Raja yang mulia," jawab Abu Nawas. "Kalau sebagai tamu Allah, mengapa mereka tidak dipersilakan masuk saja ke dalam Baitullah?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Baitullah hanyalah sebagai lambang, wahai Baginda," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, di manakah Allah bersemayam?" tanya Baginda Raja masih dengan penasaran. "Di dalam hati orang mukmin, Baginda," jawab Abu Nawas kembali. Abu Nawas pun kemudian menjelaskan karena tidak ada suatu ruang yang bagaimanapun luasnya mampu menampung zat Allah kecuali hati orang mukmin.
Qalbu mukmin Baitullah, hati orang mukmin adalah rumah Allah. Mengapa Baitullah dijadikan kiblat? Tanya Baginda kembali. Untuk memudahkan pemahaman orang awam Baginda Raja, kata Abu Nawas, Baitullah itu terlihat, maka dari itu sholat syariat kiblatnya adalah Baitullah yang waktunya ditentukan dan dengan bacaan tertentu pula. Tambah Abu Nawas. Sedangkan sholat tarekat kiblatnya hati. Waktunya bisa setiap saat dan bacaannya zikir kepada Allah. Jelas Abu Nawas. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh Abu Nawas. Kisah Abu Nawas menjadi dukun dadakan. Tidak akan pernah habis akal busuk Abu Dahi untuk mencelakai Abu Nawas. Entah apa yang diinginkan oleh Abu Dahi dengan memfitnah Abu Nawas kali ini. Siang itu Abu Dahi menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Dan ia pun mengatakan bahwa Abu Nawas menjadi dukun dadakan. Tentu saja Baginda Raja pun sangat heran dengan cerita Abu Dahi. Bahkan sepulang dari menghadap Baginda Raja, Abu Dahi terus menceritakan perihal Abu Nawas kepada semua orang yang dijumpainya. Abu Nawas kali ini menjadi dukun yang perbuatannya ke arah yang tidak mempercayai Tuhan. Kata Abu Dahi meyakinkan orang-orang. Dengan demikian, dalam waktu singkat rakyat akan membenci Abu Nawas, kata Abu Dahi dalam hatinya. Fitnah yang dilontarkan Abu Dahi disambut dengan gembira oleh orang-orang yang tidak menyukai Abu Nawas. Maka dengan geram mereka mendatangi Abu Nawas. Semula Abu Nawas terkejut setelah mendengar dirinya kali ini terkenal sebagai dukun. Lalu ia pun langsung mencari akal. Jadi, apa yang kalian minta dariku? Tanya Abu Nawas kepada orang-orang. Bermacam-macam permintaan diutarakan oleh orang-orang itu. Ada yang minta kesaktian, kekebalan, menjadi gagah, menjadi kaya raya, dan sebagainya. Tuan Abu Nawas telah memberikan beberapa jimat kepada orang lain. Mengapa kita tidak diberi? Desak mereka kepada Abu Nawas. Menurut arwah nenek moyang yang masuk ke dalam tubuhku, hanya malam hari jimat-jimat itu boleh kuberikan kepada kalian. Maka datanglah tengah malam, akan kuberikan jimat-jimat itu kepada kalian. Ucap Abu Nawas meyakinkan mereka. Orang-orang itu pun gembira menerima janji Abu Nawas. Maka tepat tengah malam, orang-orang itu pun sudah berbondong-bondong datang menemui Abu Nawas. Abu Nawas pun duduk bersila di ruang tamu. Satu persatu orang-orang pun maju menghadap Abu Nawas yang berlagak sebagai dukun. Lalu Abu Nawas pun menyerahkan batu kerikil hitam. Sebelumnya Abu Nawas mengatakan kepada mereka bahwa batu kerikil hitam itu adalah batu pemberian arwah nenek moyangnya yang digunakan sebagai jimat. Siapa yang mau kaya, cantik, gagah, banyak rezeki, kebal senjata tajam, dan sakti mandraguna, maka cukup simpan baik-baik batu hitam yang nanti akan aku berikan. Jelas Abu Nawas. Dengan gayanya yang sok dukun beneran, Abu Nawas pun benar-benar membuat banyak orang yang datang ke rumahnya percaya. Nah, para hadirin, tidak akan lama lagi akan muncul seseorang yang mengaku dukun pintar selain hamba. Itulah saat yang tepat bagi tuan-tuan untuk memanfaatkan batu jimat pemberian hamba ini, kata Abu Nawas.
Memanfaatkan bagaimana, Abu Nawas? Tanya mereka dengan penasaran. Datangi dia dan lemparkan batu kerikil hitam itu padanya. Lalu katakan apa keinginan kalian. Begini caranya. Yang berniat ingin kaya, lemparkan pada dukun itu dan katakan aku ingin kaya raya. Nah, gampang kan? Setelah melempar batu itu, kalian akan menjadi kaya raya. Jelas Abu Nawas sambil tersenyum. Mendengar penjelasan Abu Nawas, maka bergembiralah orang-orang itu. Kerikil hitam di tangan mereka pun lalu digenggam dengan erat-erat. Sebelum pergi, beberapa orang sempat menyodorkan amplop berisi uang sebagai ucapan terima kasih kepada Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas pun menolaknya. Setelah orang-orang itu pulang, Abu Nawas pun terus berpikir, siapa yang telah memfitnah dirinya menjadi dukun? Ia pun mundar-mandir mencari akal untuk menjebak orang yang telah memfitnahnya. Akan ku beri pelajaran dia. Barang siapa yang menggali lubang, dia sendiri yang akan terperosok ke dalamnya, kata Abu Nawas dalam hatinya. Dari hari ke hari, Abu Nawas makin terkenal menjadi dukun. Ia selalu dikunjungi banyak orang. Orang-orang yang datang selalu memberi uang kepadanya. Tentu saja Abu Nawas menolaknya, sambil mengatakan bahwa ia selalu mendapatkan uang sekeranjang setiap harinya. Hamba sekarang kaya raya melebihi Baginda Raja. Bayangkan, sekeranjang uang emas hamba dapatkan dari pekerjaan hamba menjadi dukun, kata Abu Nawas kepada setiap orang yang dijumpainya. Perihal Abu Nawas mendapat sekeranjang uang emas setiap harinya, sampai juga ke telinga Abu Dahi. Hingga membuat hati Abu Dahi pun menjadi panas. Kurang ajar Abu Nawas. Maksudku memfitnah Abu Nawas agar dijauhi rakyat dan Baginda Raja. Malah ia menjadi kaya raya, geram Abu Dahi dalam hatinya. Lalu timbullah pikiran licik Abu Dahi. Aku juga akan melakukannya. Kekayaannya akan aku ambil alih. Kemudian, ia pun memerintahkan orang-orangnya untuk keluar masuk kampung guna menyampaikan kabar bahwa Abu Dahi menjadi dukun hebat. Mendengar kabar itu, orang-orang yang menyimpan batu-batu jimat pemberian Abu Nawas langsung bersiap-siap. Ketika Abu Dahi muncul di halaman rumahnya dengan pakaian ala dukun, datanglah mereka secara berbondong-bondong. Abu Dahi tampak gembira dengan menyambut mereka dengan senyuman. Namun betapa terkejutnya Abu Dahi ketika secara bersamaan orang-orang yang datang tersebut mengeluarkan batu-batu kerikil hitam dan melemparkannya ke arah Abu Dahi disertai dengan permintaan. Aku ingin kaya, aku ingin kebal. Aku ingin gagah dan tampan, teriak mereka. Ya, sahut Abu Dahi sambil mengelak dari lemparan batu itu. Ia pun langsung mengambil langkah 1000 dan masuk ke dalam rumah. Akan tetapi orang-orang itu terus saja melempari rumah Abu Dahi sambil berteriak-teriak. Setelah puas, orang-orang itu pun pulang ke rumah masing-masing dengan wajah berbinar-binar. Tinggallah Abu Dahi yang tidak habis pikir, mengapa orang-orang itu melemparinya. Abu Nawas yang melihat kejadian itu hanya tersenyum kejut. Ia bukan senang melihat Abu Dahi dilempari batu-batu kerikil hitam oleh orang-orang. Akan tetapi, ia ingin menyadarkan sifat buruk Abu Dahi.